Oke, kita lanjutkan kembali materi kita mengenai lapangan. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai contoh 3. Kita tunjukkan bahwa kelas interval buka B tertutup terhadap operasi gabung dan iris, tapi tidak tertutup terhadap operasi komplemen. Nah, untuk contoh 4 ini dapat kalian tunjukkan sendiri mengikuti langkah-langkah seperti yang dilakukan pada contoh 3. Nah, berikutnya kita lihat, jika kelas A tertutup terhadap operasi gabung, maka berlaku bahwa kelas A tertutup terhadap operasi gabung berhingga dari himpunan. Jadi, kita punya sebanyak N himpunan A1, A2, sampai AN di kelas A. Kalau A-nya tertutup terhadap operasi gabung, maka gabungan dari seluruh A1 sampai AN dengan N berhingga itu juga akan berada di kelas A. Hal yang sama juga berlaku untuk operasi iris berhingga. Jadi di sini ada catatan untuk membuktikan sifat tertutup suatu himpunan terhadap sebanyak hingga operasi, cukup membuktikan bahwa sifat tersebut tertutup pada dua himpunan sembarang. Jadi seperti yang kita sudah lakukan pada contoh 3, kita ambil dua himpunan sembarang, kita tunjukkan bahwa dia tertutup terhadap irisan dari sembarang dua himpunan dan tertutup terhadap gabungan dari sembarang dua himpunan. Dengan itu kita sudah menunjukkan bahwa dia pasti tertutup juga terhadap irisan dan gabungan dari sebanyak berhingga himpunan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan yang namanya induksi matematis, dan saya rasa kalian sudah cukup familiar dengan prosedur induksi matematis. Jadi ini ambil dua himpunan, misalkan berlaku untuk N himpunan dan seterusnya. Jadi tidak perlu dijelaskan secara detail di sini mengenai induksi matematis. Oke, nah sekarang kita masuk ke definisi. Ya, jadi jika diberikan suatu kelas himpunan yang tidak kosong, maka kelas ini disebut lapangan atau field jika kelas A tertutup terhadap operasi iris berhingga dan tertutup terhadap operasi komplemen. Jadi di sini dari definisi 5 gitu ya. Jadi kita tahu apa sih itu lapangan gitu ya, atau apa sih itu field. Jadi yang perlu diingat dari lapangan atau field adalah yang pertama dia adalah suatu kelas himpunan. Jadi lapangan atau field itu adalah yang pertama, lapangan atau field adalah suatu kelas himpunan. Jadi dia bukan himpunan tapi kelas himpunan. Apa itu kelas himpunan? Kelas himpunan itu adalah himpunan yang isinya adalah himpunan-himpunan yang lain A1, A2, dan seterusnya. Dan dia suatu kelas himpunan yang tidak kosong. Jadi bukan kelas yang kosong. Kemudian jadi objeknya adalah dia adalah suatu kelas. Gitu ya. Sifatnya apa? Gitu. Sifatnya adalah objeknya adalah suatu kelas. Sifatnya apa? Sifat dari atau karakteristik dari lapangan. Dia harus tertutup terhadap operasi irisan berhingga dan operasi komplemen. Jadi dia harus memenuhi dua sifat ini. Gitu ya. Itulah yang merupakan definisi dari suatu field. Oke, atau kalau kita lihat dari definisi 6, himpunan A tidak kosong, maka dia disebut lapangan jika ada sembarang himpunan anggota kelas A, maka komplemennya harus juga ada di kelas A. Itu adalah tertutup terhadap operasi komplemen.
Kemudian yang kedua, ada sejumlah berhingga himpunan di kelas A, maka irisan dari himpunan-himpunan tersebut harus ada di kelas A juga. Itu adalah sifat tertutup terhadap operasi irisan berhingga. Jadi, jika kalian diberikan suatu kelas untuk menunjukkan bahwa kelas itu apakah filled atau tidak, kalian harus pertama verifikasi bahwa kelas tersebut bukanlah himpunan kosong dan harus memenuhi dua sifat tersebut. Nah, ini kita lihat contoh 7. Diberikan himpunan semesta seperti itu, kemudian kita punya kelas himpunan, ada A1 sampai A7. Apakah A1 merupakan lapangan? A1 di sini adalah suatu kelas, dia punya satu anggota, yaitu himpunan kosong. Jadi jangan salah ya, A1 bukanlah suatu himpunan kosong, A1 adalah suatu himpunan, kelas tepatnya, kelas himpunan yang memiliki satu anggota, anggotanya adalah himpunan kosong. Jadi, kita lihat di sini untuk contoh 7, gitu ya. Misalkan kita punya di sini adalah kita punya di sini A1. A1 isinya adalah himpunan kosong. Nah, pertanyaannya, jadi dia jelas dia memenuhi syarat yang pertama, kelas himpunan yang tidak kosong. Kemudian sekarang kita cek apakah dia tertutup terhadap operasi irisan berhingga. Nah, kalau kita iriskan, kosong, ya cuma dengan dirinya sendiri, ya sudah dirinya sendiri kosong ada di A1. Jadi dia tertutup terhadap operasi irisan. Operasi komplemen. Komplemen dari himpunan kosong itu adalah himpunan omega. Jadi di sini kita bisa dapatkan masalahnya di situ. Jadi komplemen dari himpunan kosong di sini adalah si omega yang di sini. Dan omega ini tidak terdapat di A1 bagus, gitu ya, di kelas A1, sehingga kita bisa nyatakan bahwa kelas A1 tidak tertutup terhadap operasi komplemen. Karena ada satu sifat yang tidak terpenuhi, maka kita bisa katakan bahwa kelas A1 bukan merupakan lapangan. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua sebenarnya similar dengan contoh 1, tapi kalau di sini berarti masalahnya juga sama, misalnya contoh yang kedua, yaitu dia tidak tertutup terhadap operasi komplemen, karena komplemen dari omega adalah himpunan kosong dan himpunan kosong tidak terdapat di kelas yang kedua. Jadi kita bisa dapatkan bahwa kelas A2 bukan merupakan lapangan. Jadi ini kalau mau kita cuma balik aja notasinya. Kelas A2 adalah omega dan ini omega komplemen adalah himpunan kosong, dan himpunan kosong dia tidak termasuk sebagai anggota dari kelas A2. Jadi kita menyatakan A2 tidak tertutup terhadap operasi komplemen sehingga dia bukan merupakan suatu lapangan. Bagaimana dengan A3? Sekarang kita lihat A3. Oke, kita lihat A3. A3 isinya adalah himpunan kosong dan dan seluruh ruang sampel. Oke. Nah, terus kita lihat, jadi jelas dia bukan kelas yang kosong. Kemudian kita lihat apakah dia tertutup terhadap operasi irisan berhingga. Nah, kita lihat berarti di sini kita harus mencari seluruh irisan dari himpunan yang ada di A3. Jadi karena isinya hanya himpunan kosong dan omega, maka kita lihat irisan dari himpunan kosong dan omega, cukup itu yang kita lihat. Dan hasilnya adalah himpunan kosong. Dan himpunan kosong itu ada di A3. Oke, himpunan kosong ada di A3. Jadi kita nyatakan bahwa A3 tertutup terhadap operasi irisan. Oke.
A3 tertutup terhadap operasi irisan. Kemudian sifat yang kedua yang akan kita lihat adalah apakah tertutup terhadap operasi komplement. Jadi kita lihat, apakah kita ambil seluruh himpunan anggota dari si kelas A3. Itu kita ambil si himpunan kosong komplement, ini adalah si omega, dan kita tahu omega itu ada di A3. Kemudian kita lihat yang berikutnya, anggota yang lainnya, yaitu kita punya adalah si omega. Jadi kita punya adalah si omega, dan kita lihat apakah omega komplement ada di A3. Omega komplement adalah himpunan kosong, dan himpunan kosong ada di A3. Sehingga kita nyatakan bahwa untuk setiap anggota dari A3, komplementnya juga ada di A3, maka kita katakan bahwa A3 tertutup terhadap operasi komplement. Dan kita bisa simpulkan bahwa si A3 merupakan suatu lapangan. Jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa A3 merupakan suatu lapangan. Mungkin satu contoh lagi. Saya akan lihat, A5 saja. Kita akan lihat apakah A5 merupakan lapangan atau bukan. Jadi kita lihat A5, saya copy saja dari sini. Jadi A5 isinya adalah dia punya 4 anggota. Anggota yang pertama adalah himpunan kosong. Anggota yang kedua adalah himpunan yang isinya 1 dan 2. Anggota yang ketiga adalah himpunan yang berisi 1 anggota, yaitu 3. Dan anggota yang keempat adalah himpunan semesta omega. Itu adalah A5. Nah, kembali untuk melihat apakah A5 merupakan suatu lapangan, kita harus lihat pertama A5 adalah suatu kelas karena dia anggotanya adalah suatu himpunan, dan dia tidak kosong karena dia punya 4 anggota. Jadi secara objek dia sudah terpenuhi. Sekarang dari sifatnya, apakah dia tertutup terhadap operasi irisan? Jadi kita lihat di sini. Jadi kita lihat irisan dari sembarang 2 himpunan di A5. Jadi misalkan saya mau lihat irisan antara si kosong dengan si 1 dan 2. Jadi irisan antara himpunan kosong dengan himpunan yang isinya 1 dan 2, hasilnya adalah himpunan kosong. Dan ini ada di A5. Ada di A5. Kemudian yang lain lagi adalah kita lihat lagi. Apakah irisan kosong dengan 3? Kosong dengan 3, ya irisannya juga seperti itu. Ada di A5, kita lihat lagi kosong dengan si omega. Jadi kita mencoba sistematis supaya tidak ada yang terlewat, tidak ada yang double. Dan irisan kosong dengan omega, itu juga ada di A5. Sebenarnya intinya kalau kosong diiriskan dengan himpunan apapun juga hasilnya pasti himpunan kosong. Cuma ini supaya lebih detail saja. Kemudian berikutnya irisan antara 1, 2 dengan dengan himpunan berikutnya adalah dengan si 3. 1, 2 dengan 3 himpunannya kosong, irisannya adalah himpunan kosong, itu ada di A5. Bagaimana dengan irisan antara 1, 2 dengan si omega? Irisan antara 1, 2 dengan omega isinya adalah si
1, 2 itu sendiri, karena kita tahu sifat himpunan, irisan antara himpunan dengan antara suatu himpunan dengan ruang sampel, hasilnya adalah himpunan itu sendiri, gitu ya. Kemudian 1, 2 sudah selesai, sekarang 3. Bagaimana irisan antara 3 dengan omega? Dan dengan argumen yang sama, ini hasilnya adalah himpunan itu sendiri ketika diiriskan dengan ketika diiriskan dengan ruang sampel. Nah, di sini kita lihat untuk sembarang, dari sini untuk setiap irisan dari dua himpunan, dia selalu ada di dalam kelas A5, maka kita simpulkan bahwa di sini di A5 itu adalah tertutup terhadap operasi irisan. Nah, apakah dia lapangan? Kita belum tahu. Kita harus periksa apakah dia tertutup terhadap operasi komplement. Sekarang kita lihat saja. Komplement dari kosong itu adalah tak hingga, ada di A5. Komplement dari 1 dan 2 itu adalah 3, ada di A5. Komplement dari 3 itu adalah 1 dan 2, ada di A5. Komplement dari omega itu adalah kosong, juga ada di A5. Jadi kita juga dengan seperti itu, di sini saya tidak tuliskan gitu ya. Tapi akhirnya kita tahu bahwa A5 juga tertutup terhadap operasi komplement. Ya, tertutup terhadap operasi komplement, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa A5 merupakan suatu lapangan karena dia himpunan kelas yang tidak kosong, tertutup terhadap operasi irisan dan tertutup terhadap operasi komplement. Untuk contoh yang lain, bisa kalian coba sendiri sebagai latihan untuk A4, A6, dan A7. Yang dimaksud dengan A7 di sini adalah subset, gitu ya. Jadi kelas yang isinya seluruh subset yang mungkin dari si omega. Nah, berikutnya nanti kita akan lihat contoh 8.